Yang untuk yang terakhir ini si Bu Riciani dia menjadi pengamat satu. Bagaimana? Apakah kita menunggu Bu Riciani atau cukup pengamatnya Bu Bina saja? Karena di sini yang terutama adalah coachnya ya, Pak Elianus. Ya. Mengingat waktu ini sudah 49 menit. Artinya iya, 15 kayaknya menit. sambil jalan aja, mudahan Ibu Riciani bisa gabung. Iya, 16 menit lagi kita. Kasus 1, kembali ke kasus 1 ya Pak. Ya. Di sini Pak Eliano sebagai coach, kemudian saya sendiri sebagai coachee, Bu Bina sebagai pengamat. Dua langsung. Ya, pengamat 1 dan pengamat 2 Bu Bina. Iya. Saya coachee ya? Oh, berarti saya duluan. Baik, bisa mulai Pak Elianus? Ya, pas. Bisa. Oke. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Halo, Bapak. Waalaikumsalam. Selamat sore. Apa kabarin? Alhamdulillah, Pak. Kabar saya cukup baik. Tetapi, Pak, ada sesuatu nih yang membuat saya galau. Wah, kamu galau segala, Rin. Kenapa? Coba ceritakan ke Bapak. Ya itu, Pak. Makanya saya di sini menghubungi Bapak. Tapi Bapak sedang tidak sibuk kan, Pak ya? Boleh kan, Pak ya? Saya menyita waktu Bapak sebentar. Saya mau berbincang dengan Bapak. Boleh kan, Pak ya? Iya, Rin. Boleh. Kebetulan sekarang Bapak tidak sedang sibuk nih. Jadi sebenarnya apa yang Rina harapkan atau tujuan Rina yang ingin capai setelah kita berbincang tentang permasalahan yang Rina hadapi sampai-sampai membuat Rina merasa galau seperti saat ini. Iya nih, Pak. Terima kasih ya, Pak ya, sudah memberikan saya waktu. Saya berharap setelah kita berbincang nanti, Pak, persoalan tentang rasa kurang percaya diri saya untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris nanti itu bisa teratasi, Pak. Soalnya sekarang saya merasa kurang percaya diri ikut lomba pidato bahasa Inggris, Pak. Wah, hebat nih si Rina. Kok dapat kesempatan ikut lomba pidato, Rin? Kalau boleh Bapak tahu, apa sih yang membuat Rina merasa kurang percaya diri mengikuti lomba pidato bahasa Inggris? Iya, Pak. Saya mewakili sekolah untuk lomba pidato di kabupaten. Saya dipercaya oleh teman-teman dan juga guru bahasa Inggris. Tetapi Pak, saya merasa masih kurang fasih dalam pelafalan, Pak. Apalagi ada beberapa tugas proyek dari mata pelajaran fisika, bahasa Indonesia, yang memang belum saya kerjakan, dan waktunya itu dekat sekali Pak untuk pengumpulannya dan hampir bersamaan. Saya takutnya tidak fokus, sehingga tugas proyeknya saya itu juga nanti akan terbengkalai. Nah, 2 hal itu, Pak. Wah, memang sepertinya rumit ya Rina. Memang jadi pelajar itu sekarang tugas dan tanggung jawabnya berat juga ya. Tadi kalau Bapak tangkap itu ada 2 hal yang membuat Rina menjadi merasa kurang percaya diri, merasa tidak bersemangat untuk ikut lomba pidato bahasa Inggris. Betul. Nah, kalau tidak salah tadi yang pertama itu
karena Rina merasa kurang fasih dalam pelafalan bahasa Inggris. Iya, Pak. Kemudian Rina juga takut kalau nanti gara-gara ikut lomba tersebut, gara-gara banyak latihan, malah membuat tugas-tugas yang lain juga jadi terbengkalai. Ada ketika dia, wah, tapi saya sangat terkesan loh sama kamu, Rin, yang masih memikirkan masa depan baik, sementara Rina harus memperjuangkan kepercayaan kawan-kawannya untuk bisa meraih sukses, memenangkan lomba pidato bahasa Inggris. Memang kalau Bapak menilai ini adalah suatu tantangan yang cukup sulit untuk Rina hadapi. Iya, Pak. Inilah yang menjadi hambatan saya, Pak, dalam mengejar prestasi. Iya, Rin. Seperti tadi, Bapak paham. Tapi Bapak ingin tahu nih, sejauh ini, apakah Rina sudah mengupayakan hal-hal yang mungkin perlu Rina lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini, Rin? Ada sih, Pak. Saya sudah memikirkan beberapa upaya yang akan saya lakukan untuk memecahkan permasalahan ini. Tapi ya itu tadi, saya memang masih belum yakin. Hanya saja saya memiliki upaya yang pertama nih. Saya ingin berlatih untuk melafalkan bahasa Inggris agar bisa lebih fasih dan menjadikan saya lebih percaya diri. Latihan-latihan seperti itu terus-menerus begitu, Pak, sebelum lombanya. Kemudian yang kedua, saya ingin mengikuti privat bahasa Inggris untuk persiapan menghadapi lomba nanti. Nah, kemudian yang ketiga, saya ingin membuat jurnal harian agar saya itu dapat mengatur waktu di mana saya privat, di mana saya latihan, dan di mana saya mengerjakan soal proyek. Nah, jadi ketika adanya jurnal harian itu tadi, jadi merasa lebih terarah lah waktunya. Jadi itulah, Pak, upaya-upaya yang ingin saya lakukan. Wah, kalau begitu sih sebenarnya Bapak sangat yakin kamu seharusnya nggak usah galau karena kamu hebat sekali. Upaya kamu tadi sangat bagus. Iya, Pak. Kalau menurut Bapak, upaya itu sudah menggambarkan bahwa kamu sudah pintar mengatur waktu, menentukan yang prioritas. Jadi dengan berlatih dan ikut privat bahasa Inggris, itu tentu akan membuat kamu lebih fasih melafalkan bahasa Inggris. Dan tadi ada upaya kamu ingin membuat jurnal kegiatan harian atau membuat catatan mana kegiatan yang harus kamu lakukan terlebih dahulu. Iya, Pak. Itu tentu akan menolong kamu untuk mengelola waktu agar kegiatan menyelesaikan proyek juga bisa terwujud dan juga kegiatan berlatih melafalkan bahasa Inggris juga bisa terlaksana. Lalu menurut kamu nih, apa kira-kira yang kamu miliki untuk dapat mewujudkan harapan dan tujuan kamu, Rin? Kelebihan saya ya, Pak ya? Ya. Kebetulan, Pak, saya ini memiliki tata bahasa atau grammar yang cukup banyak dibandingkan dengan kawan-kawan. Itu sih menurut guru saya. Kemudian saya juga sangat menguasai tema pidato yang kali ini dilombakan, di mana tema pidato itu tentang eksploitasi sumber daya alam di Indonesia. Nah, itulah, Pak, kelebihan saya, Pak. Wah, luar biasa. Mungkin sebenarnya lebih banyak lagi sih kelebihan kamu dari awal tadi Bapak melihat. Luar biasa benar sih kamu ini. Benar, Pak. Kelebihan kamu itu harus kamu manfaatkan sebaik-baiknya ya untuk
bisa mengikuti lomba pidato bahasa Inggris dengan baik. Enggak terlalu penting sih apa kamu juara apa enggak. Yang penting kamu mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Lalu nanti kan usahanya juga serius. Iya, Pak. Jadi jangan dilakukan asal-asalan. Iya, Pak. Nah, karena ini kan membawa nama sekolah, kemudian membawa kepercayaan teman-teman kamu. Tapi jangan lupa juga dengan tugas-tugas yang lain, Iya, Pak. privat, kemudian membuat jurnalnya ya, Rin. Iya, Pak. Nah, gimana rencana selanjutnya, Rin, setelah kamu selesai ini? Apa rencananya lagi? Eh, saya akan mengatur jadwal, Pak, sepertinya. Pertama-tama saya akan Iya, membuat jurnal kegiatan harian itu. Nah, tapi itu setelah berbincang dengan Bapak ini ya. Kemudian ya, untuk latihan berbahasa Inggris itu bisa saya lakukan setiap pulang sekolah nih. Lalu kalau sore hari, ya. saya sempat tuh Pak buat privat dengan guru bahasa Inggris. Nah, waktu malam harinya, saya bisa mengerjakan tugas proyek Pak. Kayaknya begitu deh Pak saya Oh, kepinginnya. oke, luar biasa sih. Kamu, eh, tapi kegiatan kamu jadi padat sekali nih, Rin. Bapak harapkan, walaupun kamu eh, mengutamakan tugas-tugas kamu, tapi kamu harus tetap jaga kesehatan ya. Jangan sampai kegiatan pagi sekolah, sore mengerjakan tugas, malam privat bahasa Inggris, itu malah membuat kamu drop. Nanti pada saat lomba malah absen. Nah, itu tetap jaga kesehatan ya. Mantap, Rin. Ya, kamu memang murid yang cerdas. Nah, sekarang Bapak ingin tahu apa komitmen kamu untuk mencapai tujuan yang kamu inginkan, Rin. Mantepnya ya. Oke deh Pak. Komitmen saya nih, saya akan berusaha lebih giat dalam berlatih dan harus lebih konsekuen dengan jurnal yang akan saya buat nanti. Kira-kira begitu Pak komitmen saya. Bagaimana Pak? Oke. Nah, em, bagus sekali ya usahanya, rencana-rencananya. Kalau begitu, mungkin kamu tidak sanggup untuk melaksanakannya sendiri ya, mencapai tujuan kamu. Mungkin kamu punya orang lain ya, punya orang lain yang nanti kamu andalkan untuk membantu kamu mewujud komitmen itu. Kira-kira ada nggak nih orang yang bisa membantu kamu untuk mewujudkan komitmenmu, Rin? Iyalah Pak, tentu saja Pak, saya Ada perlu nggak nih? bantuan. Ada lah Pak. Yang pasti Pak, saya akan menceritakan eh, rencana saya untuk privat jangka pendek kepada orang tua saya. Kemudian saya akan menunjukkan jurnal kegiatan yang saya buat kepada orang tua saya itu. Nanti kan biaya untuk privatnya kan orang tua saya yang membayar. Kalau tidak mereka, siapa lagi, Pak? Nah, Mama kan seringnya selalu mengingatkan kalau misalkan saya lupa, dia kadang-kadang bisa mengingatkan saya. Makanya saya sepertinya memang harus bercerita nih dengan orang tua saya untuk Ya, mewujudkan komitmen saya itu, Pak. oke. Eh, luar biasa ya, memang orang terdekat kita yang harus kita ajak untuk mendukung kita. Mungkin bagus juga kalau misalnya Rina ajak guru bahasa Inggrisnya di sekolah, sewaktu-waktu bisa ikut melatih, mungkin latihan menilai ya, nah, sejauh mana kemajuan Rina ya. Ya, Pak. Jika begitu ya komitmen dan semangatmu, Bapak akan mendukung.
puas ya sudah bisa bercerita banyak dengan Rina. Sekarang Bapak ingin tahu gimana sih perasaan Rina setelah kita berbincang ini. Apakah benar-benar Rina sudah percaya diri nih mengikuti lomba bahasa Inggris? Saya merasa sangat percaya diri, Pak. Pokoknya saya akan berkomitmen pada diri saya juga yang terutama. Saya akan melakukan dan melaksanakan jurnal yang sudah saya buat nanti. Wah, terima kasih ya Pak atas dukungannya. Wah, luar biasa ya. Alhamdulillah ya, semangat terus ya Rin. Iya, Pak. Bapak hanya bisa kasih kamu semangat. Tapi kalau nanti dapat juara, nanti Bapak traktir ya makan bakso. Wah, Gimana? menyenangkan. Mau nggak? Hore. Bapak hebat sekali memotivasi saya. Mantap, Pak. Oke, Pak. Saya akan berikan yang terbaik Iya. untuk sekolah dan juga buat Bapak. Terima kasih ya, Pak. Sudah Wah. memberikan waktu buat saya. Mudah-mudahan saya Baik. juara. Ya, Amin. Kalau begitu, Pak, saya mohon pamit dulu, Pak ya. amin. Terima kasih atas waktunya ya, Pak. Wassalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore, Pak. Sore. Oke, silahkan Ibu Riceni. Kelihatan kagak di gambarnya kertasnya? Kada nampak. Bu Riceni. Halo Ibu. Bu Riceni, silakan menjadi pengamat 1. Tidur Bu Rejeni. Jaringan Kak. Ya, silakan Bu Dina selaku pengamat 2 bisa mewakili sambil menunggu Bu Riceni bisa aktif audionya. Oke, terima kasih. Baik, saya mungkin mengomentari sekaligus dari pengamat 1 karena berhubung Ibu Riceni sepertinya sedang terkendala, ya. Jadi saya langsung komentar mulai dari coach-nya dulu. Dari komunikasi yang dilakukan oleh coach dan coachee itu sangat luar biasa sekali, sangat menarik. Nampak terlihat di sana bahwa coach-nya mampu membuat coachee merasa nyaman untuk mengungkapkan kendala yang sedang ia hadapi. Kemudian juga mampu mengidentifikasi potensi dirinya, kemudian kali di sana apa masalah yang sedang ia hadapi, kemudian bagaimana rencana tindakan yang akan ia lakukan sampai dengan mampu mewujudkan komitmen untuk dapat mewujudkan dari rencana penyelesaian masalah yang akan ia lakukan. Nah, di sana dari sesuai dengan langkah-langkah yang ada pada model Tirta, mulai dari tujuan. Jadi coach-nya di sini mampu menuntun coachee untuk dapat menemukan tujuan yang akan dicapai setelah melakukan komunikasi bersama dengan coach-nya. Nah, kemudian setelah itu seorang coach juga mampu memberikan identifikasi terhadap masalah yang sedang dihadapi oleh coach, di mana di sana ia menanyakan bagaimana kendala yang sedang dihadapi oleh coachee. Setelah itu ia juga menanyakan hal-hal apa yang sudah dilakukan sebagai upaya untuk melakukan perbaikan
terhadap kendala yang sedang ia hadapi. Dalam hal ini adalah kendala tentang kurangnya rasa percaya diri dalam mengikuti kegiatan lomba. Nah, kemudian selain itu, selain mengidentifikasi, coachnya juga mampu membuat coachi itu dapat menemukan rencana aksi yang akan ia lakukan. Jadi di sini coachnya menuntun coachi untuk dapat menemukan bagaimana rencana yang akan ia lakukan setelah melakukan komunikasi bersama dengan coachnya. Nah, selain itu, coachnya juga mampu membangun rasa percaya diri dalam diri coachi sehingga ia menemukan komitmen dan bertanggung jawab bahwa ia akan mampu membangun rasa percaya diri, mampu menghadapi masalah yang sedang ia hadapi itu dengan dorongan dari orang-orang sekitar. Terlebih di sini kalau dari percakapan adalah dapat dorongan dari orang tua sehingga ia dapat menemukan solusi atas permasalahan yang sedang ia hadapi. Jadi ia merasa puas, merasa lega setelah melakukan komunikasi bersama dengan coach. Jadi di sini kalau menurut saya coachnya telah mampu melaksanakan suatu komunikator yang asertif, di mana ia mampu menjadi sebagai seorang pendengar yang baik dan juga ia mampu memberikan, selain mampu mendengarkan, ia juga mampu untuk memberikan membantu si coachi untuk menemukan. Kemudian dari coachinya sendiri, untuk coachinya di sini karena dia merasa nyaman terhadap coach sehingga ia mampu menceritakan semua kendala yang ia hadapi. Jadi dia merasa bahwa ia menemukan tempat yang tepat untuk dia berbagi sehingga ia dapat memecahkan masalah. Jadi di sini coachinya mampu menceritakan semua permasalahan yang ia hadapi, kemudian apa upaya, apa kendalanya, sehingga sampai ia menemukan sendiri solusi yang akan ia lakukan dan berkomitmen untuk akan secara rutin melaksanakan komitmen itu untuk bisa menemukan pemecahan masalahnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada Ibu Richen. Karena Ibu Richen-nya tidak ada, jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Luar biasa sekali dari komunikasinya. Sangat berperan antara coach dan coachnya di sini itu sangat membantu sekali dan sangat luar biasa.